Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun wal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada semuanya untuk terus bertakwa kepada Allah. Sebab takwa adalah pondasi. Ibarat bangunan, kalau enggak ada takwanya berarti bangunan yang tak pakai pondasi. Apakah bisa? Bisa, tapi gampang roboh. Orang beribadah, orang beramal, orang bekerja, kok enggak pakai pondasi takwa, maka dia akan gampang roboh. Tidak mudah untuk ikhlas karena tidak ada takwa. Takwa itu artinya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Sesungguhnya takwa apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau ditanya dari sekian banyak jamaah yang hadir, hari ini lebih banyak perintah Allah yang dilaksanakan atau yang dilanggar? Ayo, banyakkan perintah yang dilanggar atau yang dilaksanakan? Dilanggar. Banyakkan larangan yang dilaksanakan atau yang ditinggalkan? Ngomongin orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Kalau ngaku beriman, jauhi prasangka. Wala tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan orang. Kenapa? Karena dia orang. Nggak usah dicari kesalahannya, pasti ketemu. Apalagi mencari-cari kesalahan pasangan hidup. Nggak boleh. Udah hidup bareng, alhamdulillah. Udah dapet jeruk, nggak apa-apa. Udah dapat mangga, nggak apa-apa. Walaupun mangganya asem. Kita 3 pekan ini ngebahas mangga asem aja. Sampai hari ini masih muncul itu mangga asem. Udah dipeleh, dikupas, kayaknya enak, dibuka, dirasain, asemnya. Padahal ya nikmatin saja. Atau nasi udah menjadi bubur. Bagaimana supaya bubur itu enak? Ditambahin sambal. Yang suka sambal. Ditambahin toge. Yang suka toge. Makanya kalau ditanya, makanan apa yang paling enak? Bakso. Apa? Ikan asin. Bagi orang yang udah kena kolesterol, enak? Enggak. Bakso enak. Bagi siapa? Orang yang giginya masih kuat. Ada gigi tapi gigi palsu. Nah, dia menghindari makan bakso. Kalau bisa bakso itu di blender. Padahal udah di blender tuh. Dari daging di blender, bikin bakso ngegunung. Begitu dibeli, gigi gak kuat, di blender lagi. Itulah manusia. Belum pernah beli ini bakso beranak. Udah pernah? Bakso beranak. Udah. Bakso beranak.
Kalau manusia beranak manusia, bakso beranak, nah iya sama aja. Ada bakso kotak, ada bakso. Pada waktunya tetap aja lagu yang berlaku. Bakso bulat seperti, bener nggak? Bakso seperti bola pingpong? Nggak ada yang halus kayak gitu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya takwa itu harus terus ada dalam diri kita. Apapun pekerjaan kita, ketakwaan harus ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena itu adalah dasar atau pondasi. Orang yang bertakwa tidak mungkin melakukan maksiat. Begitu bermaksiat berarti takwanya udah mengurang atau berkurang. Kita lanjutkan pengajian kita, kitab Nasoihul Ibad. Kalau punya kitabnya bawa. Halaman 84. Bab Thumani. Halaman 54. Bab Thumani. Bab 88. Ada 5 nasihat. Wal maqalatus salisatu. Adapun makalah yang ketiga. Yang pertama apa? Lupa. Yang kedua, lupa. Yang ketiga, nah ini baru mau. Gak apa-apa, yang penting masih mau ngaji. Orang gak dituntut hafalan. Kalau dituntut hafalan, nanti Kemis gak pada hadir. Ini Nasoihul Ibad adalah satu kitab yang dikarang oleh Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani pada tahun 773. Kemudian disyarahi, diperjelas kitab ini oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, orang Jawa. Qala telah berkata Umar radhiyallahu anhu, man taraka fudulal kalami munihahil hikmata. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa meninggalkan perkataan yang berlebihan, dalam kurung yang tidak bermanfaat, maka ia dianugerahi hikmah. Jadi kalau ngomong kira-kira nggak didengerin orang, wes nggak usah ngomong. Makanya kalau ngomong kepada anak, jangan anak ngomong, ibunya juga ngomong. Ngomong kepada suami ketika suaminya sedang ngomong. Kita ini punya tugas masing-masing. Kalau ada yang ngomong berarti ada yang diam. Ya, kalau diam semua nggak jadi komunikasi. Maka sesekali kita diam, sesekali kita ngomong. Lebih mudah diam, lebih mudah ngomong. Hah? Lebih mudah? Ayo coba sini, Mbak, gantian. Lebih mudah ngomong, lebih mudah diam. Oh, tergantung ngomong dan tempatnya. Kalau di rumah lebih mudah diam, lebih mudah ngomong. Jangan dinormalisasi. Ya namanya wanita, namanya ibu rumah tangga, ya kerjaannya apalagi kalau bukan ngomong-ngomong ya. Kalau nggak cerewet. Makanya ibu-ibu itu harus mengeluarkan sehari sekitar 5.000 kata. Kalau ibu tidak bisa mengeluarkan 5.000 kata dalam sehari, maka ibu akan terancam kena kanker. Ayo, banyakin ngomong, tapi yang manfaat. Itu kan teori barat, teori asing. Nanti ada perintah bahwa kita harus banyak diam. Ruwiya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, la tadkhulu hayalawatul iman qalbam ri'in hatta yatruka ba'dal hadisi khaufal kadhib. Tidak akan masuk manisnya iman ke dalam hati seseorang sehingga dia meninggalkan pembicaraan karena takut terjerumus ke dalam dusta. Saya ini ngomong,
Kalau saya ngomong terus, duh, khawatir ada bohongnya. Lalu dia diem, maka iman akan masuk ke dalam hatinya. Paham sampai di sini? Paham? Understand? Jadi orang yang diam karena takut omongannya salah, omongannya mengandung kebohongan, maka saat itulah iman masuk ke dalam hatinya. Manisnya iman itu masuk ke dalam hatinya. Wa in kana shadiqan, sekalipun ia benar. Jadi tetap lebih baik diam. Walaupun benar, lebih baik diam. Wa yatruka ba'dal mirai wa in kana muhiqqan. Dan dia juga meninggalkan sebagian perdebatan. Debat ini enggak usah, tinggalin. Sekalipun ia berada di pihak yang benar. Rawahu ad-Dailami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam ad-Dailami. Jadi perintahnya untuk diam. Kecuali guru PAUD. Guru PAUD kalau lagi rapat diam. Kalau lagi ngajar, ya. Mbak Nisa suruh ngajar PAUD, diem aja. Kenapa? Kemarin ngaji suruh diam. Waduh, sengsara ya ngaji. Wa min alamatil khusu'i. Nah ini halawatul iman ya. Halawatul iman. Manisnya iman. Tadi kita udah sholat. Udah asar. Iya udah sholat. Kerasa nggak dapat manisnya iman? Udah sholat. Manisnya iman itu bisa dirasa tahu-tahu membaca sholawat atau mendengarkan orang baca sholawat, mendengarkan orang ngaji, tahu-tahu nyes di hati, ada hawa yang beda, kemudian meneteskan air mata. Itu tanda sedang merasakan manisnya iman. Pernah nggak? Anak kecil bisa kori ya. Dan itu enggak setiap saat. Kadang kita dapat anugerah Allah baca Quran nangis, kadang. Ada orang baca sholawat kagak nangis-nangis. Marhaban marhaban ya nur aini. Selamat datang wahai cahaya mataku. Siapa yang datang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, ketika mengucapkan itu Nabi Muhammad datang di dalam majelis kita, hadisnya udah jelas, dilingkupi oleh rahmat Allah, malaikat juga mengelilingi kita karena di majelis itu dibacakan hadis, dibacakan asma Allah, menyebut Rasulullah, baca Al-Qur'an. Loh, itu sudah jelas hadisnya. Tapi kita kerasa enggak? Atau kita belum tahu bagaimana cara merasakan malaikat hadir di dalam majelis kita. Orang di majelis habis bermajelis nyolong sendal. Gak ngerasain. Kalau bisa mengeluarkan air mata yang tanpa disengaja, itu tanda dia sedang merasakan kehadiran malaikat di dalam majelis. Tapi gak sengaja ya. Nah ibu, udah ada yang nangis? Udah ada yang neteskan air mata? Itu Masya Allah, anugerah. Marhaban ya marhaban ya nurul aini. Marhaban Jadal Husaini. Marhaban marhaban. Kalau kita nggak bisa merasakan, nggak di hati gitu, itu berarti ada yang salah dengan niat kita membaca sholawat. Oh ya sholawat. Banyak orang nggak tahu arti dari sholawat itu, tapi oleh Allah diberikan anugerah bisa merasakan. Padahal nggak tahu artinya. Itu
harus diminta. Kita minta kepada Allah, semoga Allah anugerahkan kita punya hati yang punya rasa apabila malaikat sedang mengelilingi kita. Saat itulah kita kudu berdoa, karena waktu itu malaikat ikut mengaminkan doa kita. Ja'alanallahu wa iyyakum. Gak ngerti ya? Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya. Baru amin. Ja'alanallahu wa iyyakum. Gak amin. Gak ngerti. Wa min alamatil khusyu'i, dan sebagian atau di antara tanda-tanda khusyuk, annal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza ghadiba, kalau dia marah, au khulifa, atau diselisihi, au rudda alaihi, atau dibantah, istaqbala, maka dia menerimanya bil qabuli, dengan lapang dada. Ya, ada orang yang marah, ada orang yang menyelisihi pendapat kita, ada orang yang membantah omongan kita, terima aja. Itu tanda kita sedang mendapatkan hati yang khusyuk. Khusyuk bukan hanya di dalam sholat ya. Nah, maka kita harus minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'ah. Ya Allah, berilah kami hati yang khusyuk. Amin. Amin atuh. Wa man taraka fudulat ta'ami, dan barang siapa meninggalkan makan berlebihan. Yang tadi berlebihan ngomong. Muni hal hikmah diberikan hikmah. Yang meninggalkan kelebihan makan, muni halazzatal ibadah, maka dianugerahi kenikmatan dalam beribadah. Ada program di televisi yang makan besar. Aduh, itu mah ibadahnya nggak pernah dapat. Mukbang makan besar. Makan berlebihan, maka dia nggak akan pernah nikmat beribadah. Karena orang yang sering menyebut asma Allah adalah orang yang lapar. Kalau kenyang nyebut nggak? Tapi kalau besok persediaan beras udah habis, pasti tuh kalau sholat nyebut, ya Allah, beras tinggal 5 butir. Pasti nyebut Allah. Kalau masih banyak, lupa. Ruwiya, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala man sabara, barang siapa bersabar, alal qutis syadidi sabran jamilan, bersabar dengan baik atas makanan yang berkurang. Sabarnya sabar sambil berusaha. Askanahu Allahu minal firdausi, maka Allah akan menempatkannya di surga firdausi haitsu syaa. Jadi Allah berkehendak di mana, dia akan ditempatkan di surga firdaus. Rawahu Abu Syaikh, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Syaikh. Jadi tadi ada berbagai macam namanya kelebihan. Ada yang kurang. Apa saja tadi? Fudulal kalam, fudulat ta'am, satu lagi namanya. Yang satu lagi fudulan nador, melihat sesuatu yang tak perlu dilihat. Wa man taraka fudulan nadori, dan barang siapa meninggalkan pandangan yang berlebihan, memandang kepada hal-hal yang tak perlu, memandang maksiat, memandang hal-hal yang diharamkan. Barang siapa meninggalkan itu semua,
munihafudu khusu'al qalbi, maka dia diberikan hati yang khusyuk. Sekarang penyakitnya udah muncul. Banyak anak-anak gadis itu bunuh diri. Apa sebabnya? Satu, mereka nonton drama Korea. Orang Korea itu hidupnya apa itu? Mewah apa? Hedonisme. Mewah. Pakai mobil, pakai HP, iPhone. Hah? iPhone kan tulisannya? Ya, iPhone. Ternyata anak kita hanya nonton di TikTok. Begitu mau punya, nggak bisa. Akhirnya itu jadi racun terhadap apa? Pandangan matanya. Karena sering melihat sesuatu, padahal kita nggak mampu. Akhirnya ketemu orang tuanya maksa, minta belikan. Orang tuanya juga nggak punya duit. Akhirnya atas nama kasih sayang orang tua pun ngutang. Ibunya ngutang. Untuk beli apa? Handphone. Sekarang lihat, handphone anak lebih bagus dari handphone ibunya atau lebih jelek? Lebih bagus ibunya atau anaknya? Anaknya. Kenapa? Belum pernah beli. Karena ada anak yang bisa beliin. Sekarang udah nggak zaman. Padahal yang beliin orang tuanya. Ya. Ternyata HP anaknya itu insya Allah lebih bagus daripada HP orang tuanya. Orang tua rela-rela pakai HP jadul yang udah pecah-pecah. Apanya itu? Oh, kalau punya Mbak anyar. Mereknya baru ini. Oh, iya. Bapaknya sering ngalah suruh tukeran nggak mau. Ya begitulah. Anak-anak zaman sekarang. Mungkin kalau sekarang kita jadi anak akan begitu. Coba dulu. Ketika kita punya orang tua, yang ngalah orang tua apa anak? Hah? Orang tua. Sekarang yang ngalah? Nah, kita jadi orang tua. Pernah jadi anak. Tetap sekarang ngalah kepada anak. Waruya dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ayu mamri'in istaha syahwatan faradda syahwatahu wa athara ala nafsihi ghufira lahu. Rawahu Daruqutni. Siapa saja yang menginginkan satu syahwat, pengen sesuatu, lalu ia menahan keinginannya, tahan dulu, dan lebih mengutamakan ridho Allah daripada hawa nafsunya, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni. Jelas ya? Barang siapa pengen makan, kemudian pengen banget, dia masih bertanya, kalau aku makan bakso ini, Allah ridho apa enggak? Kita ngomong kayak gitu tuh, maka kita kemudian makan bakso itu dan mendapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak kita gitu? Nggak pernah. Ntar lagi yang belum makan sore makan. Lagi kita mau makan, ada daging. Pengen banget ada daging. Ya Allah, engkau ridho enggak? Kalau Allah ridho, aku makan. Ya udah pada makan ya? Hah? Puasa. Jadi maksud daripada hadis ini adalah mujahadatun nafas, kewajiban kita untuk melawan hawa nafsu. Seorang mukmin itu tidak mengikuti semua keinginan dirinya, tetapi menimbangnya dengan syariat. Melihat sesuatu boleh apa enggak, kalau Islam melarang enggak dilihat. Ngomong sesuatu,
Islam melarang atau enggak? Kalau Islam melarang, enggak jadi ngomong. Makanya kata-kata beleguk itu enggak banyak. Apabila orang bisa nahan nafsunya. Ini bapaknya ngomong monyet, berarti anaknya anak onyek. Onyek apa? Wa man taraka fudulat dhahiki, dan barang siapa meninggalkan tertawa yang berlebihan, muniha al-haibata, maka ia akan dianugerahi wibawa. Orang kalau banyak ketawa, insya Allah nggak dihargai, nggak punya wibawa. Kecuali kemarin ada yang ngomong, wibawa mobil, wibawa duit, wibawa motor, wibawa, itu wibawa, berwibawa. Jadi kalau kita banyak ketawa, lihat tuh orang-orang apa pinggir jalan tuh, banyak kan ketawanya. Ya Bu Mini, lihat nggak orang di pinggir jalan tuh, yang nggak pakai baju, pakai celana doang, banyak nggak ketawanya? Ibu pengen banyak ketawa atau pengen banyak diem? Itu orang gila, ketawa itu bahagia atau sedih? Dulu waktu saya kecil tuh ada orang gila. Tiap hari sepanjang hari itu wiridan cuman oh. Ini lihat nggak yang di situ? Nah, tahu ya? Kenalin ke Mbak Nisa. Ines tahu? Emang itu ketawa? Enggak dong. Tanya ke dia. Lagi ngapain? Ente lagi ngapain? Orang diam-diam. Itu kerjanya begitu. Ketawa-ketawa. Jadi kalau kita ketawa, Allah ridho nggak dengan ketawa kita? Kita nggak pernah bertanya gitu. Bapak mau ketawa, sepuasnya. Kalau orang gila yang nggak pakai baju, kelihatan. Cukup nanya saya belum pernah begitu ya. Pernah ada, itu udah pernah. Jangan dilihat. Langsung ya, tapi kan stres. Oh, ya. Lihat sekali ya. Kalau sekali nggak apa-apa. Langsung. Ininya bolong nggak, Bang? Yang cowok kan ya. Kemarin lagi naik mobil ada. Ingat tuh? Laki-laki. Kok tahu? Ya kan kesengaja. Ingat ya, laki-laki. Udah Bi, jangan diomongin. Karena anak-anak mana udah lewat jauh. Jadi Islam itu pada hakikatnya tidak melarang ketawa. Pada hakikatnya. Tapi melarang tertawa yang berlebihan. Ibu-ibu tahu tertawa berlebihan kayak apa? Nah. Tadi saya ngomong, lihat orang gila nggak pakai celana sama sekali, nggak pakai baju, nggak pakai celana. Terus ada yang apa? Ada yang astagfirullahaladzim. Nah, itu kan ketawa secukupnya ya. Ini sudah nggak lucu lagi. Ruwiya annahu, masa masih ketawa di luar? Jadi ketawanya berlebihan. Sesuai kebutuhan. Bu, ketawa Bu. Banyak tertawa dapat mengurangi wibawa dan mengeraskan hati. Kasratul dhahik tumitul qalba, mematikan hati. Yahwi biha ab'ada mimma bainas sama'i wal ard. Oh, belum nih.
Jadi sikap tenang akan menjadikan orang dihormati. Orang bos itu, bos bicaranya itu sedikit. Ibu di rumah sebagai apa? Kalau bos harusnya sedikit ngomongnya. Jangan banyak ngomong. Banyak ini aja isyarat. Mas. Loh, daripada ngomong jadi nggak kekontrol. Ya, kalau bos itu di mana-mana tidak banyak bicara. Loh, di rumah nih banyak ibu yang bicara atau bapaknya? Ibunya. Berarti bapaknya bos. Bos ya, makanya tolong bikinin kopi. Ya. Tolong, astagfirullahaladzim, ngasih duit kakak, minta bikinin kopi. Makanya ibu-ibu jangan pernah mau kalau dimintain. Ya, ibu yang pengen surga kan, jangan sampai suami bilang, kok udah jam 12:30, wah itu jamnya ngopi. Nggak usah nunggu disuruh. Jadi nggak enak kalau disuruh. Tolong buatin. Jadi ngerasa disuruh. Padahal itu sudah kewajiban melayani suami tetangga. Suami sendiri. Kalau suaminya suka ngopi. Yang nggak suka ngopi jam 12:30 ngapain? Hah? Sesuaikan aja. Ngeteh. Ya, kalau ada di rumah, orang suaminya di sawah, orang suaminya lagi kerja. Kita lanjutkan. Pokoknya pintu surga buat ibu-ibu itu gampang. Sholat 5 waktu, taat pada perintah suami, terus puasa bulan Ramadan, satu lagi apa? Ada 4. Kalau suami taat sama istri ya nggak bisa. Ruwiyah, ya sekarang ibu-ibu kalau suruh taat kan ngomong, ya apa dulu taatnya? Karena sama-sama tidak punya ilmu. Ibu tahu ilmu nikah itu setelah nikah atau sebelum? Hah? Sebelum udah punya ilmunya? Gimana cara menghadapi suami? Itu kan nggak pernah belajar. Emang pernah? Bu Bini pernah belajar nggak? Enggak. Iya, tanya. Bagaimana cara mempersiapkan hidangan buat suami? Pernah belajar? Ini pernah ini? Enggak. Tahu ya? Oh, berarti belajar kalau tahu. Jadi kita itu melakukan dulu sambil belajar. Kalau melakukan dulu sambil belajar, ada salahnya nggak? Ibu belum tahu nih ilmu cara bikin bakso. Taunya bulet aja gitu bakso. Mikir dari mana? Kayak orang Papua gitu. Orang Papua kasih Sprite. Kasih. Tahu nggak cara bukanya? Apa yang mereka andalkan? Gigi. Jadi dibuka giginya. dibuka giginya. Dibuka botolnya pakai gigi. Begitu buka, muncrat nggak? Begitu muncrat, apa yang mereka lakukan? Kaget. Kok ada minuman bisa mancung? Karena nggak tahu ilmunya. Ruwiyah diriwayatkan annahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda innal abda la yaqulul kalimata la yaquluha illa liyudhika bihan nas yahwi biha ab'ada mimma bainas sama'i wal ardi wa innahu kasindan la yazillu an lisanihi asadda mimma yazillu an qadamaihi rawahu al-kharaiti. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh
ada seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan hanya untuk membuat orang lain tertawa, tetapi karena ucapan itu ia terjatuh lebih jauh jaraknya daripada antar langit dan bumi, dan sungguh tergelincirnya seseorang karena lisannya lebih berbahaya daripada tergelincirnya kedua kakinya. Jadi lisan yang tergelincir itu lebih berbahaya daripada tergelincirnya kaki. Jadi jangan sampai, ini Rasulullah mengingatkan kepada kita. Barakallah. Rasul mengingatkan kepada kita bahwa candaan bukan alasan untuk berdusta. Bercanda bukan alasan untuk menghina. Candaan bukan alasan untuk menyakiti hati orang lain. Jadi orang itu kadang ngomongnya menyakitkan. Dosa nggak? Dosa. Perbuatan menyakiti hati orang, dosa. Kalau hanya isyarat itu dosa nggak? Isyarat. Bu Ines, dosa nggak gitu? Jadi kan kalau Bu Ines itu tuh datang tuh, dosa jelas. Kalau Bu Ines itu dosa nggak? Nggak ngomong, dosa kan? Walaupun pakai isyarat. Sekarang orang nggak ngomong, nggak pakai isyarat, nulis, bikin status. Status kok nyinggung orang itu gimana maksudnya? Hah? Saya nggak puas kalau belum nyinggung. Nah, itu mah kagak beres otaknya. Ya, banyak dosa itu yang berawal dari sesuatu yang sepele. Wa man tarakal mizaha munihal bahaa wal haibata. Dan barang siapa mengurangi kebiasaan bercanda, maka ia akan dianugerahi keindahan akhlak dan wibawa. Jangan banyak canda. Kecuali dengan suami ya. Ibu kalau dengan suami itu harus banyak canda. Jangan pernah ngomong yang serius. Karena ngomong yang serius dengan suami istri pasti ujung-ujungnya enak nggak? Makanya udah ketawa ya. Punya suami cubitin aja pipinya, jidatnya getok gitu. Walaupun suaminya ustad. Nah, ibu nggak punya kan suami ustad, hanya satu yang punya. Iya, maksudnya ke suami sendiri gitu. Kelek-ketek. kan bercanda, Mbak. Bisa latihan daripada ke orang lain. Ayo. Bu, ini pernah nggak? Kalau bentuknya gede gitu. Salah itu. Gregetan itu nggak kena. Nggak kena. Kenain itu. Ketak Tapi pelan-pelan kan baru belajar nih, baru ngaji kan? Iya, kalau tahu-tahu habis ngaji, Bapak, apa? Sini. Nggak boleh ngaji lagi. Nggak boleh ngaji lagi gara-gara salah tangkap. Nanti kalau semuanya coba, bahaya. Ruwiya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-samtu sayyidul akhlaqi, diam itu adalah pemimpin akhlak. Wa man mazaha ustukhiffa bihi,
Dan barang siapa yang terlalu banyak bercanda akan dipandang remeh. Rawahu Ad-Dailami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Pokoknya bercanda jangan terlalu berlebihan. Jangan banyak canda kecuali dengan suami. Suami jangan pernah serius. Ngomong gak usah masalah pendidikan anak, nanti lulus PAUD mau dikemanain, ribut. Suaminya pengen ke sini, ibunya pengen ke SMK kesehatan, gak nyambung, lulus PAUD SMK kesehatan. Cari yang lain. Ya, urusan itu mah nggak terlalu, masih SD nih, masih banyak nanti sekolah berikutnya. Diam dari perkataan yang sia-sia merupakan akhlak para orang-orang soleh. Maka seseorang yang terlalu banyak candanya sering kehilangan wibawa di hadapan manusia. Lihat, ibu-ibu bisa perhatikan. Siapa ustazah yang punya wibawa? Kenapa ustazah itu punya wibawa? Karena dia jarang bercanda. Katanya bercanda menyehatkan. Al-aqilu, orang yang berakal, yatawakha bimizahihi idza halataini. Orang yang berakal itu menjadikan candaannya hanya untuk salah satu dari dua tujuan. Candanya orang yang punya akal itu dua tujuannya. Yang pertama, inasul musahibin, yaitu menyenangkan teman-temannya. Watawaddudu ilal mukhalitin, dan menumbuhkan kasih sayang kepada orang-orang yang bergaul dengannya. Serius terus, canda terus nggak baik, serius terus juga nggak baik. Candaan yang baik itu bisa mempererat persaudaraan apabila dilakukan dengan sopan dan tidak melukai perasaan. Canda itu jangan sampai fisik. Canda fisik itu yang sekarang di sekolah disebut dengan pembulian verbal. Contoh, teh, ama, kok hidung kamu mancung banget ke dalam? Mancung kok ke dalam? Mancung? Enggak boleh. Pokok nyinggung fisik. Nah, kemarin ada sekolah masuk ke viral karena dia membuli anak-anaknya. Ayo diam, bukan. Siapa yang tumblernya paling baik? Punya saya. Siapa yang tumblernya paling mahal? Bawa air minum diangkat. Yang paling mahal pulang duluan. Nah, itu bukan pendidikan ini. Masuk tumblernya. Harusnya siapa yang bisa jawab pulang duluan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Duluan ya. Ayo pulang. Nah, itu anak-anak. Ibu-ibu mah enggak. Ibu masih mau ngaji. Jangan sampai melukai perasaan. Ya udah nikah berapa tahun? Berapa tahun nikah? 10 tahun. 15 tahun, 20 tahun nikah. Tahu-tahu cerai gara-gara canda yang kelewatan. Wasaniyatu, dan yang kedua, ayan fiya bil mizahi ma tara alaihi min sa'min wa ma hadasa bihi min hammin. Yang kedua, untuk tujuan menghilangkan rasa jenuh yang menimpanya serta meringankan kesedihan yang dialaminya. Itu tujuan canda yang kedua. Jadi humor yang dapat menjadi saran penyegar jiwa selama tidak melampaui batas.
Yang berikutnya mantaroka hubbad dunya, barang siapa meninggalkan cinta dunia, muniha hubbal akhirah, maka dia dikaruniai cinta kepada akhirat. Kita ini cinta apa, Bu? Hoi. Dunia akhirat. Nah. Yang ku cari kasih dunia akhirat. Nemu udah? Nemu, alhamdulillah. Yang belum nemu cari lagi. Jadi barang siapa meninggalkan kecintaan yang berlebihan kepada dunia, maka ia akan dianugerahi kecintaan kepada akhirat. Maka hampir nggak ada orang yang seimbang dunia dan akhiratnya. Orang yang banyak duit itu biasanya tidak rajin ngaji. Orang yang rajin ngaji biasanya duitnya nggak banyak. Ya nggak? Ini yang ngaji? Nggak banyak. Lu bukan nggak punya, Re. Bukan nggak punya. Nggak banyak, banyak di akhirat. Mau dikasih di dunia semua. Orang julusu kasa'atan fil majlis, dudukmu 1 jam di satu majlis itu lebih baik dari ibadah 1 tahun. Amin. Wah, enak ya. Ya udah, ini udah berapa jam nih? Berarti Kamis depan nggak usah ngaji karena udah lebih baik. Fa inna dunya, maka sesungguhnya dunia, wal akhirata, dan akhirat, tolibatani wa matlubatani. Dunia dan akhirat sama-sama mengejar manusia, sama-sama dikejar manusia. Dunia akhirat sama-sama mengejar, sama-sama dikejar. Paham ya? Fatolibud dunya, maka orang yang fatolibul akhirah, maka orang yang mengejar akhirat, tatlubuhud dunya, maka dia akan didatangi oleh dunia. Ibu ini ngejar apa sekarang? Dunianya udah datang. Udah, tapi pakai tapi Gak usah tapi. Maksudnya adalah orang yang mendahulukan akhirat tidak akan kehilangan bagian rezekinya karena Allah telah menetapkannya. Wa talibud dunya, dan orang yang mencari, mengejar dunia, tatlubuhul akhirah, dia akan dikejar akhirat. Mengejar dunia terus, maka akhirat akan mengejar dia. Hatta ya'khudal mautu bi'unukihi, sehingga kematian menjemputnya. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa yang harus kita utamakan? Tentu urusan akhirat. Maka ketika kita melakukan sesuatu, niatkan, ini kalau saya nuangkan air ke gelas, ini ada nggak bagian saya di akhirat? Kalau enggak, berarti niatnya. Kita ngaji di sini, ada nggak kita dapat bagian di akhirat? Oh, ada pasti. Orang di majelis saja nahan-nahan, duduk nggak kuat juga tetap ngaji, sampai selonjor-selonjoran. Iya. Cangkel-cangkel tapi kan dapat pahala dari Allah. Yang nggak cangkel itu kan karena masih muda. Makanya ketika muda ngelihat orang cangkel itu jangan, duduknya yang rapi. Loh, itu udah rapi orang tua gitu. Tanya ke mama sendiri, bener nggak? Dulu waktu muda kan nggak gitu. Sekarang udah tua harus pernah bisa saling menghormati, harus saling memaklumi. Mudah-mudahan ini jadi bekal buat kita semuanya, ibu-ibu sekalian, bahwa kita dari tadi ngebahas tentang apa? Jangan berlebihan memandang sesuatu, jangan berlebihan berbicara, jangan berlebihan makan. Cukup 1 aja, sisanya bawa pulang. Nah, buat siapa? Makhluk Allah yang paling tidak bersyukur itu hanya 1, monyet. Coba monyet lemparin pisang, tangkap nggak? Tangkap, dimasukkan ke mulut.
Betul? Di mulut makan, lemparin lagi, ditangkap nggak? Tangkap. Lemparin lagi, tangkap nggak? Tangkap. Sampai 10 kali ditangkap nggak? Sampai mulutnya tangkap terus. Tapi kalau manusia insya Allah enggak. Kenapa? Karena manusia bisa bawa tas, bisa bawa kresek. Loh, praktek tuh Pak. Bisa bawa karung. Kalau monyet insya Allah enggak. Hanya cukup untuk dia makan. Tapi ya monyet pelit banget. Diminta enggak pernah dikasih. Manusia bawa banyak tuh kan. Bawa naon? Ubi. Hoyong atuh, mangga dikasih. Iya. Orang minta ubi dikasih mangga wis. Oh iso ngono. Wallahu a'lam. Kita ngaji kitab apa? Nasoihul Ibad. Nasihat-nasihat untuk para hamba Allah yang menuju baik di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan?